Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus, di mana materi ini adalah materi terakhir di kelas 10. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang perbandingan trigonometri, di mana itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana jika suatu segitiga itu tidak siku-siku, artinya segitiganya bisa saja sama kaki ataupun segitiga sembarang. Nah, untuk itulah diperlukan aturan sinus, di mana aturan sinus ini gunanya adalah untuk mencari panjang ketiga sisi dan panjang dan besar ketiga sudut untuk segitiga sembarang. Nah, bagaimana aturan sinus ini? Yaitu di sini misalnya kita gambarkan ini adalah segitiga ABC, yaitu segitiga sembarang. Nah, di depan sudut A ini kita nyatakan ini adalah sisi A. Di depan sudut B ini kita nyatakan dengan sisi B, dan ini adalah sisi C. Aturan sinus ini mengatur perbandingan antara panjang sisi per sudut di depannya. Jadi di sini kita tuliskan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, seperti itu. Nah, misalnya suatu segitiga diketahui besar sudut A, besar sudut B, dan panjang sisi B. Yang ditanyakan berapakah panjang sisi A? Nah, maka kita bisa menggunakan aturan sinus ini, yaitu dengan menggunakan dua perbandingan ini. Seperti itu. Ataupun bisa juga yang diketahuinya itu adalah dua sisi dengan satu sudut. Nah, yang ditanyakan ialah besar sudut satunya lagi. Seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soal. Misalnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah segitiga sembarang A, B, C. Untuk titik sudut biasakan menuliskannya dengan huruf kapital ya. Misalnya diketahui besar sudut A adalah 60 derajat. Besar sudut B 45 derajat. Kemudian panjang sisi BC 12. Nah, yang ditanyakan ialah berapakah panjang sisi AC? Nih, panjang AC. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, maka di sini kita lihat, kita bandingkan. Maka BC ini yang dibandingkan adalah per sudut di depannya. Berarti itu adalah sudut untuk A. Maka di sini kita tulis sin A. Sama dengan, karena yang ditanyakan adalah AC, berarti AC per sin B. AC ini sudut di depannya adalah sudut B. Maka di sini AC per sin B. Jadi kita tulis dulu rumusnya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilainya. BC tadi diketahui panjangnya adalah 12. Berarti di sini 12 per sin. Tadi sudut A itu besarnya adalah 60 derajat. Berarti sini sin 60 derajat sama dengan AC. AC yang ditanyakan dibagi dengan sin sudut B-nya tadi 45 derajat. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tulis lagi 12 per sin 60 berapa? Yaitu setengah akar 3 sama dengan AC per sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Nah, berikutnya tinggal kita kali silang. Jadi AC dikali
setengah akar 3 sama dengan 12 dikali setengah akar 2. Seperti ini. Sehingga AC sama dengan 12 kali setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 3. Sehingga kita dapat nilai AC sama dengan, nah ini setengah bisa kita bagi dengan setengah. Sehingga bersisa 12 akar 2 dibagi dengan akar 3. Nah, karena di sini didapat akar sebagai penyebut, maka harus kita rasionalkan. Maka tinggal dikali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga AC sama dengan 12 akar 2 kali akar 3 berarti jadi 12 akar 6 dibagi akar 3 dikali akar 3 berarti sama dengan 3. Jadi 12 bagi 3 berarti sama dengan 4 akar 6. Nah, sehingga didapatlah panjang AC sama dengan 4 akar 6. Seperti itu. Nah, ini contoh yang pertama. Berikutnya misalnya dalam bentuk kata-kata. Misalnya diketahui, ini contoh yang nomor 2. Diketahui suatu segitiga panjang sisi AC sama dengan 10 cm. Kemudian sudut ABC sama dengan 45 derajat dan sudut BAC sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang sisi BC. Ya, jadi di sini unsur yang diketahuinya itu adalah 2 sudut dengan 1 sisi. Yang ditanyakan ialah sisi yang satunya lagi. Nah, kalau masih dalam bentuk kata-kata seperti ini, maka kita gambarkan dulu segitiganya. Kita buat segitiganya. Ini segitiga ABC. Ya. Di sini diketahui panjang sisi AC adalah 10. AC ini adalah 10. Kemudian sudut ABC 45 derajat berarti ABC. Jadi posisinya berarti di sini yang titik tengahnya. ABC 45 derajat. Kemudian sudut BAC 30 derajat. BAC, maka berarti di sini di sudut A-nya 30 derajat. Nah, yang ditanyakan ialah panjang sisi BC, berarti yang ini yang ditanyakan. Berapakah panjang sisi BC? Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita hitung lagi. Jadi kita buat dulu perbandingannya, di mana aturan sinus ini mengatur perbandingan sisi per sudut di depannya. Maka di sini kita tulis AC per sin B, karena AC itu adalah sudut di depannya adalah sudut B, sama dengan yang ditanyakan adalah BC per sin A. Sudut di depannya adalah sudut A. Nah, setelah kita tuliskan rumusnya, kemudian kita masukkan nilainya. AC tadi panjangnya adalah 10. Sin B, sudut B-nya adalah 45.
sama dengan BC. BC adalah yang ditanyakan dibagi dengan sin A. Sin A-nya tadi sudut A-nya itu 30 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 sama dengan BC yang ditanyakan panjangnya dibagi dengan sin 30. Sin 30 berarti setengah. Nah, setelah ini kemudian kita kali silang. Maka setengah akar 2 dikali BC sama dengan setengah dikali 10. Sehingga BC sama dengan setengah dikali 10 dibagi setengah akar 2. Tuh. Nah, karena ini setengah bisa dibagi dengan setengah. Sehingga BC sama dengan 10 per akar 2. Nah, karena penyebutnya bentuk akar, maka ini kita rasionalkan. Maka di sini dikali dengan akar 2 per akar 2. Jadi 10 kali akar 2 adalah 10 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Kemudian 10 bagi 2 berarti jadi 5 akar 2. Ya, jadi dapat panjang BC itu adalah 5 akar 2 cm seperti itu. Kalau tadi di sini AC-nya itu adalah satuannya dalam sentimeter. Ya, seperti itu. Ya, ini contoh yang kedua. Ini tadi yang diketahui dua sudut dengan satu sisi. Nah, ini Ibu contohkan lagi yang ketiga. Contoh yang ketiga. Misalnya diketahui, langsung gambar aja ya. Diketahui suatu segitiga PQR ya. Misalnya sekarang beda. Segitiganya kita namakan segitiga PQR. Diketahui besar sudut Q adalah 60 derajat. Kemudian panjang PR adalah 4 akar 6. Panjang QR adalah 8. Yang ditanyakan besar sudut P. Besar sudut P adalah titik-titik. Nah, seperti ini. Jadi langsung saja kita buat perbandingannya, yaitu di mana aturan sinus mengatur perbandingan antara sisi per sudut di depannya. Jadi yang kita bandingkan itu kita lihat saja unsur-unsurnya yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui itu adalah sisi PR. Maka di sini kita tulis dulu PR per sudut di depannya. Di depan PR berarti artinya sudut Q. Maka di sini kita tulis sin Q sama dengan kemudian QR per sudut di depannya, berarti artinya adalah sudut P. Berarti di sini kita tulis sin P. Jadi dalam membandingkan itu yang ditulis dahulu adalah sisi. Jadi sisi per sudut di depannya, sisi per sudut di depannya, seperti itu. Nah, kalau sudah ditulis rumusnya, kemudian tinggal kita masukkan nilainya. PR nilainya adalah 4 akar 6, berarti di sini 4 akar 6 dibagi sin Q. Q-nya adalah 60 derajat. Berarti di sini kita tulis sin 60 derajat. Sama dengan QR. QR-nya diketahui panjangnya adalah 8 per sin P. Sin sudut P-nya adalah yang ditanyakan, maka di sini kita tulis aja sin P seperti ini. Kemudian di sini 4 akar 6 dibagi sin 60 derajat berarti sama dengan setengah akar 3 sama dengan 8 per sin P. Nah, seperti itu. Kemudian kita kali silang. Jadi 4 akar 6 dikali sin P sama dengan 8 dikali setengah akar 3. Sehingga sin P sama dengan 8 dikali setengah akar 3 dibagi. Jadi yang dempet dengan yang ditanyakan berarti kedudukannya sebagai pembagi.
maka di sini kita tulis 4 akar 6. Jadi sama dengan 8 dibagi 4 bisa dapat 2. 2 dikali setengah berarti kan 1 ya. 1 dikali akar 3 berarti di sini akar 3 per akar 6. Nah, akar 3 per akar 6 karena masih didapat bentuk akar sebagai penyebut, maka ini harus kita rasionalkan. Maka di sini kita tulis sin P sama dengan akar 3 per akar 6. Ini dikali dengan akar 6 per akar 6. Jadi dalam merasionalkan itu kita lihat di sini penyebutnya itu kan adalah akar 6. Berarti pengalinya itu adalah akar 6 per akar 6. Jadi di sini kita tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. Akar 6 per akar 6 itu kan artinya nilainya 1 ya. Jadi hanya bentuknya saja yang diubah. Nah, kemudian kita kalikan akar 3 kali akar 6 berarti akar 18 dibagi akar 6 kali akar 6 berarti 6. Nah, akar 18 ini kita sederhanakan. Akar 18 ini kan berarti akar 9 dikali akar 3 dibagi 6. Nah, akar 9 ini kan sama aja 3 kan. Jadi 3 per 6 dikali akar 3. Nah, 3 per 6 itu kan berarti sama juga dengan setengah. Berarti sin P sama dengan 3 dibagi 6 berarti setengah akar 3. Gitu. Setengah akar 3 berarti sudut P-nya itu adalah sin berapa yang nilainya setengah akar 3, yaitu sin 60. Maka berarti sudut P-nya itu adalah 60 derajat. Nah, itu simbol sudut. Jadi sudut P sama dengan 60 derajat. Tadi kan pertanyaannya itu adalah besar sudut P. Nah, jadi dapat sin sudut P-nya itu adalah 60 derajat. Ya, jadi seperti itu. Jadi aturan sinus di sini yaitu untuk mencari panjang sisi jika diketahui dua sudut dengan satu sisi, ataupun dua sisi dengan satu sudut gitu. Dan bisa juga untuk mengetahui besar sudut jika diketahui dua sisi dengan satu sudut gitu. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian memahaminya ya. Jika masih ada yang belum paham, bisa menanyakan lewat WA ke Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.